The cross of Calvary speaks the amazing love of God for the sinner. If the love of God fails to call forth a response from the human heart, if it fails to soften and subdue the soul, we are utterly lost. There is no reserve power through which to influence the sinner. Heaven's richest gift has been freely offered for our acceptance. No greater manifestation of God's love can be given than that which was given on Calvary's cross. If the love of Christ does not melt and subdue the heart, by what means can man be reached? Halo everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Video ini adalah video kedua dari seri pelajaran No Longer Under Law. Di bagian kedua ini, kita akan melihat betapa pentingnya untuk melihat the love of God di kayu salib bagi mereka yang hidup sebelum tahun 31 AD dan bagi kita juga yang hidup setelah kematian Kristus di kayu salib. Kristus menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Artinya orang yang selamat adalah orang yang tidak lagi melanggar hukum Tuhan. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan, dan hukum Tuhan yang dilanggar adalah 10 hukum. Artinya yang selamat adalah orang yang memelihara 10 hukum moral Tuhan. Hukum Tuhan adalah transkrip daripada karakter Bapa. Artinya transkrip adalah hukum Tuhan itu secara tertulis mengungkapkan karakter Bapa. God is love. Bapa itu love. Karakter Bapa adalah love. Untuk melanggar hukum Tuhan ialah untuk tidak memiliki karakter Bapa atau love. Karena love adalah buah roh, artinya roh Kristus tidak berdiam di dalam orang yang melanggar hukum Tuhan. Sementara orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang memelihara hukum-hukumnya. Itu sebabnya hanya mereka yang menurut hukum Tuhanlah yang akan memasuki pintu gerbang surga nanti. Syaratnya untuk memperoleh kehidupan kekal adalah penurutan kepada hukum-hukum Bapa di surga. Artinya orang-orang yang diselamatkan Kristus adalah orang-orang yang tidak lagi melanggar hukum moral Tuhan karena mereka mengasihi Bapa dan anaknya. Dan kasih mereka diungkapkan dalam penurutan hukum-hukumnya. Artinya Adam dan Hawa di Taman Eden tidak mengasihi Bapa waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang untuk dimakan. Kita tahu bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang love God, orang yang mengasihi Bapa. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang yang tidak mengasihi Bapa menjadi orang yang mengasihi Bapa? Karena yang mengasihi Bapa lah yang akan memelihara hukum-hukumnya. Rasul Paulus mengajarkan, Bapa mengungkapkan kasihnya dengan cara mengirim anak tunggalnya yang dia begotten, dan kasihnya Bapa diungkapkan dengan sempurna di kayu salib. Manusia yang seharusnya mati karena dosa tidak perlu mati, melainkan anak Bapa yang mati tergantung di kayu salib. Karena hukum Bapa tidak bisa berubah, dan kasihnya pun tidak bisa berubah, itulah sebabnya mengapa anaknya lah yang tergantung di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum. Sehingga manusia berdosa tidak perlu mati. Dan itulah pengungkapan kasihnya Bapa pada orang berdosa. Anaknya yang Bapa sangat kasihi yang membayar upah dosa manusia berdosa. Sehingga manusia yang dikasihinya tidak perlu binasa. Jadi, apa hubungannya manusia diselamatkan dengan kayu salib? Manusia yang diselamatkan adalah mereka yang menurut hukum-hukumnya. Dan yang menurut hukum-hukumnya adalah mereka yang mengasihinya. Dengan melihat dan mengerti kasih Bapa yang diungkapkan oleh anaknya, khususnya di kayu salib, hal itu akan membangkitkan love terhadap Bapa yang memberikan anaknya sebagai pengganti kematian kekal manusia berdosa. Love begat love. Kasih Bapa melahirkan kasih kepada Bapa. Dan hanya yang mengasihi Bapa lah yang akan memelihara hukum-hukumnya. Dengan kata lain, selamat atau tidak mau berdosa lagi. Dengan memandang karakter Bapa di kayu salib, kita dirubahkan menjadi serupa dengan Dia yang sangat mengasihi kita. Dengan cara inilah manusia yang tidak menolak kasih-Nya diselamatkan. Kayu salib mengungkapkan kasih Bapa yang luar biasa bagi orang berdosa. Jikalau kasih Bapa gagal untuk menghasilkan respons dari hati manusia, jika kasih Bapa gagal untuk melunakkan atau melembutkan jiwa seseorang itu, dia pasti akan binasa.
Tidak ada kuasa simpanan yang dapat mempengaruhi orang berdosa jikalau kasih Bapa ditolak. Pemberian surgawi diberikan dengan gratis untuk diterima manusia berdosa. Tidak ada pengungkapan yang lebih besar dari kasih Bapa yang diberikan selain yang sudah diberikan di kayu salibnya Kristus. Jikalau kasih Kristus tidak menggerak hati manusia, maka tidak ada cara yang lain untuk menggerak hati manusia. Semua manusia dari Adam sampai orang terakhir di bumi ini diselamatkannya dengan cara yang sama, yaitu kasih Bapa yang diungkapkan di kayu salib. Mereka yang hidup sebelum kayu salib diselamatkan melalui kayu salib, sebagaimana kita yang hidupnya setelah kayu salib. Bedanya, mereka dulu melihat kasih Bapa di kayu salib melalui the object lesson dari kasih Bapa dalam bentuk ceremonial law. Karena kasih Bapa yang menyelamatkan hanya dapat dilihat di kayu salibnya Kristus, itulah sebabnya mengapa Bapa dan Anak mempersiapkan cara untuk melihatnya sebelum tahun 31 AD dengan cara memberikan the ceremonial law. Di saat dosa muncul di Taman Eden, di saat itu juga ada juru selamat. Juru selamat artinya Kristus yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa yang tidak mengasihi Bapa menjadi orang-orang yang tidak berdosa lagi karena mereka mengasihi Bapa. Kita tahu Adam mempersembahkan korban binatang setelah dia berdosa, sebagai cara yang sudah dipersiapkan bagi mereka untuk melihat dan mengerti kasih Bapa, sebelum anaknya dikirim 4.000 tahun kemudian. Tanpa the ceremonial law ini, mereka yang hidupnya sebelum tahun 31 AD tidak bisa diselamatkan. Karena kasih Bapa yang menyelamatkan hanya dapat dilihat di kayu salib anaknya. Kuasa yang sanggup menyelamatkan, yaitu kuasa kayu salib, sudah ada di saat Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Kita tahu kuasa penciptaan adalah kuasa yang menyelamatkan, yaitu kuasa firman-Nya. Kuasa itu namanya grace, yang menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Efesus 2 ayat 8. Siapa saja yang beriman, sebelum dan setelah kayu salib, dapat diselamatkan oleh kuasa grace. Habel diselamatkan melalui iman kepada kuasanya yang dia lihat di kayu salib melalui object lesson dari korban persembahan yang dia persembahkan. Sementara Kain memilih untuk tidak percaya dengan dia membawa persembahan tanpa tumpah darah yang melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Iman tiba bagi Abel, sementara iman tidak pernah tiba bagi Kain. Kristus adalah domba yang disembelih sejak manusia berdosa di Taman Eden. Walaupun dia belum tergantung di kayu salib, namun kuasanya sudah ada sejak Adam dan Hawa berdosa. Yang mereka perlu lihat dan mengerti adalah kuasa kasih Bapa di kayu salib, yang mereka bisa lihat melalui korban persembahan yang mereka persembahkan. Kuasa yang sanggup menyelamatkan, yang adalah kasih Bapa, adalah kuasa Injil Kristus. Injil Kristus adalah pekabaran sukacita kayu salib, yang adalah kuasa kasih Bapa yang sanggup menyelamatkan. Di saat munculnya dosa, di saat itu juga ada juru selamat. Kristus mengabarkan pekabaran Injil kepada Adam di Taman Eden dengan menjanjikan bahwa kepala ular akan diremukan. Hal ini terjadi di kayu salib. Namun kuasanya sudah ada di Taman Eden bagi Adam dan Hawa yang perlu untuk diselamatkan. Kuasa Injil Kristus yang dikabarkan di Taman Eden adalah kuasa kayu salib melalui the object lesson yang menyelamatkan Adam dan Hawa dari kebinasan kekal. Karena satu-satu caranya untuk mengasihi Bapa dengan sepenuhnya adalah melalui kayu salib, artinya bagi kita yang hidup setelah tahun 31 AD, kita perlu juga untuk melihat kasih Bapa di kayu salib anaknya. Bedanya kita sekarang tidak perlu melihatnya melalui the object lesson daripada korban binatang yang mereka dulu persembahkan. Tubuh domba sekarang digantikan dengan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan darah domba dulu digantikan dengan anggur yang melambangkan darahnya Kristus yang ditumpahkan di kayu salib sebagai bukti bayar lunas hutang manusia. Dan darah itu juga melambangkan kehidupan sempurnanya Kristus yang adalah the righteousness of Christ yang dapat diperoleh melalui iman. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita mengingat kembali apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita semua. Kita melihat kasih Bapa yang sangat besar bagi kita semua. Dengan memandang kasih Bapa, kita dirubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kita pun akan mengasihi Dia dan mengungkapkan kasih kita dengan memelihara hukum-hukumnya. Yohanes 14 ayat 15.
Beginilah semua manusia sejak Adam sampai orang terakhir di dunia ini diselamatkan melalui kasih Bapa yang dapat dilihat dan dimengerti di kayu salib anaknya. Pada malam hari Passover, Kristus berdiri di titik transisi antara kedua dispensasi, yang mana masing-masing dispensasi merayakan feast, dispensasi sebelum dan setelah kayu salib. Pada saat itu, sistem korban binatang sudah mau berakhir, karena akan digantikan dengan kenyataannya dari kematian Kristus di kayu salib. Objek lesson-nya digantikan dengan kenyataannya. Sekarang kita bisa melihat kasih Bapa di kayu salib tanpa perlu untuk melakukan objek lesson-nya. Yang dihentikan objek lesson-nya, bukan pengungkapan kasih Bapanya. Sekarang kita melihat the love of God di kayu salib melalui the ordinance of the Lord's Supper, yang adalah perjamuan kudus. The Lord's Supper perlu untuk dipelihara sebagai peringatan kayu salib dan kasih Bapa sampai Kristus datang nanti di awan-awan, agar kita tetap mengingat kebaikan Bapa yang diungkapkan melalui anaknya di kayu salib. Karena yang dihentikan adalah the object lesson-nya dan bukan the love of God, pertanyaannya adalah berapa sering mereka dulu perlu untuk melihat the love of God di kayu salib melalui object lesson-nya. Sehingga berapa seringnya pun akan tetap berlaku bagi kita sekarang untuk melihat the love of God. Mari kita lihat berapa sering mereka dulu melakukan korban-korban persembahan yang adalah object lesson daripada kasih Bapa di kayu salib di dalam Kristus. Mereka dulu sebelum kematian Kristus di kayu salib memelihara object lesson setiap hari, pagi dan petang, setiap hari Sabat hari ke-7, setiap new moon, setiap awal bulan, dan setiap solemn feast, yang kata lainnya adalah a festival. Kata festival ini kita temukan di Kolose 2:16 yang artinya adalah on holiday. Dan kata holiday adalah the feast. Itu kita dapati di 1 Korintus 5:8. Dan holiday ini adalah feast tahunan, sama dengan kata the feast di Lukas 2:41 yang adalah feast tahunan. Artinya mereka dulu melakukan object lesson-nya setiap hari pagi dan petang, setiap hari Sabat hari ke-7, setiap awal bulan, dan setiap perayaan feast tahunan. Itulah berapa seringnya mereka dulu melihat the love of God di kayu salib melalui the object lesson-nya. Bagi kita yang hidup setelah tahun 31 AD, kita juga perlu untuk melihat the love of God yang sama, pada waktu-waktu yang sama juga. Karena dengan memandang, kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakter kasih-Nya. Di Kolose 2:16, kita melihat kayu salib melalui lambang tubuhnya dan darahnya, waktu kita meet and drink. Waktu yang Tuhan sudah tetapkan adalah setiap morning dan evening worship, dan setiap hari Sabat hari ke-7, setiap awal bulan atau new moon, dan setiap holiday atau setiap pertemuan tahunan dari Passover sampai the Feast of Tabernacles. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus mengatakan, let us keep the feast. Karena pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan inilah kita melihat the love of God yang sanggup menyelamatkan orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa lagi dan yang akan mengasihi Tuhan dan mengungkapkannya dengan menurut hukum-hukumnya. Untuk mengajarkan Injil ialah untuk mengabarkan kabaran kayu salib yang adalah kuasa kasih-Nya yang kita lihat di kayu salib pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, the appointed time. Kristus sedang menunggu karakternya untuk diungkapkan oleh gerejanya. Marilah kita at the appointed time melihat the love of God dengan memelihara the feast. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, let us keep the feast. Di bagian ketiga nanti, kita akan melihat apa artinya untuk tidak lagi berada di bawah hukum setelah iman tiba. Sampai berjumpa dalam pelajaran selanjutnya. To God be the glory.